Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat sekali nih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelasnya, Hafida boleh dipimpin doanya. Baik, duduk siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Nanti anak-anak yang dipanggil namanya angkat tangan dan hadir ya. Salma, Hadir. Hafida, Hadir. Jasmine, Ibu. Devina, Hadir, Bu. Ita, Hadir. Oliana, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Ibu. Jadi siang hari ini kita akan belajar materi kita mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan di sini kira-kira ada yang tahu nggak sih sistem pencernaan itu apa? Tahu proses itu makanan tersebut. Iya. Baik, kalau misalkan Ibu bertanya, misalkan kita makan nih, kita tuh makannya pertama maksudnya kemana sih? Lalu kemana lagi? Tenggorokan. Rongkongan. Rongkongan. Ya, jadi kan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti kan akan diolah ya di dalam tubuh kita. Nah, kira-kira organ di dalam tubuh kita itu yang mengolah itu ada apa aja sih? Usus. Baik, semua benar. Nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjutnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini anak-anak, pertama kita akan mengenal tentang apa sih sistem pencernaan manusia itu. Lalu di dalam sistem pencernaan pada manusia itu terdapat organ-organ apa saja. Nah, setelah itu fungsi dari organ-organ dalam sistem pencernaan manusia itu apa saja, dan juga proses dari kerja sistem pencernaan manusia. Nah, di sini Ibu sudah membuat media mengenai sistem pencernaan manusia nih. Jadi di sini tuh terdiri, ini ada gambarnya ya, dan juga panahnya itu yang menunjukkan itu organ apa kayak gitu. Jadi sistem pencernaan manusia ini tuh adalah sebuah sistem yang terdapat di dalam tubuh manusia, gitu, yang dimana untuk mengolah pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, di sini ada pertama ada mulut, ini bentuknya mulut. Lalu yang kedua ada kerongkongan, ketiga itu ada lambung, keempat ada usus halus, lalu ke usus besar, dan yang terakhir itu ke anus. Nah, Ibu mau minta tolong nih sama anak-anak gitu ya, untuk membacakan penjelasan dari macam-macam organ yang sudah tertera di sini. Mungkin boleh buat Jasmine membacakan. Yang pertama ini ada mulut. Boleh Jasmine dibacakan? Mulut tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan telinga benda yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Betul. Lalu yang kedua itu kita berlanjut ke kerongkongan. Boleh dibaca, Hafida? Kerongkongan, saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan menuju lambung. Baik, terima kasih Hafida. Selanjutnya boleh Salma, kita habis dari kerongkongan, habis dari mulut lalu kerongkongan ke lambung. Boleh dibaca? Lambung atau kerongkongan yang terletak di rongga perut sebelah titik. Lambung berfungsi memancap makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Di dalam lambung makanan akan dicampur dengan zat asam dari enzim. Setelah dari lambung berarti ke usus halus. Boleh Aul, usus halus? Baca. Usus halus, usus halus yaitu proses sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Bagian depan yang misalnya pencernaan manusia adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Lalu selanjutnya ke usus besar. Boleh dibaca kita? Usus besar. Usus besar mempunyai panjang sekitar 5-6 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu ada sempus, kolon, dan
Pada usus besar, sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi feses. Selanjutnya bagian anus, boleh dibaca deh Vina. Baik Bu, anus lubang tempat saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluarnya fases dari dalam tubuh. Apabila fases telah siap dibuang, maka otot sphincter akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, itu ya organ-organ yang terdapat di dalam sistem pencernaan manusia. Selanjutnya tadi kita sudah mengenal tentang organ-organnya, fungsi-fungsinya juga sudah. Sekarang kita akan berlanjut ke bagaimana sih sistem kerja dari sistem pencernaan pada manusia tersebut. Jadi anak-anak, setiap makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, kan kita misalkan makan ya, kita masukkan ke dalam mulut kita, lalu di dalam mulut kita itu makanan tersebut itu akan dihancurkan, dikunyah oleh gigi, oleh bantuan gigi, juga air liur, dan juga kelenjar lidah. Setelah sudah lumayan hancur, itu akan sudah lumayan hancur, ini makanannya akan turun nih dia ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini anak-anak, di kerongkongan ini tuh juga ada kerja gitu ya, gerak kerja yang dinamakan itu gerakan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik itu? Jadi gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan gitu supaya makanan tersebut itu halus gitu untuk disalurkan ke lambung. Nah, di lambung ini makanan itu dihancurkan juga, dipecah ya makanan itu agar bisa lebih halus lagi gitu. Jadi seperti bubur. Nah, di dalam lambung ini juga makanan itu akan bercampur dengan zat asam dan juga enzim. Gitu. Nah, makanan yang dihaluskan ini tuh menggunakan gerakan otot lambung yang diproses secara kimiawi. Lalu setelah dia di lambung, dia lari lagi ke usus halus. Nah, anak-anak, usus halus ini yang berada di sini ya. Dia itu yang banyak itu usus halus. Nah, di usus halus ini makanan itu dipecah gitu, diambil nutrisi dan juga sari makanannya gitu yang baik itu akan dipisahkan di usus halus. Nah, kalau misalkan udah nemu nih nutrisi dan juga zat sisanya, yang zat tidak terpakai itu akan dilarikan ke usus besar seperti itu. Ya, jadi di usus halus ini tuh disaring kembali ya, yaitu memisahkan antara nutrisi dari makanan dan juga zat sisa. Lalu zat sisa yang sudah tidak terpakai di usus halus itu akan disalurkan ke usus besar. Nah, di usus besar ini pun juga berfungsi sebagai makanan itu diserap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus atau cair sebelum akhirnya mengalami pembusukan, dan akhirnya tuh sisa makanan yang sudah mengalami pembusukan itu akan menjadi sebuah feses yang akan dikeluarkan menjadi sebuah kotoran seperti itu. Jadi setelah dari usus halus lalu ke usus besar gitu ya. Nah, di usus besar ini tuh feses itu terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristaltis. Jadi gerakan peristaltis itu ada gerakan yang melambat juga teratur gitu. Lalu disimpan di dalam rektum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya itu ada anus. Anus ini di anus ini tuh muncul kontraksi otot dingin perut. Jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan kotoran gitu kan, kita biasanya mengalami kontraksi kayak sakit perut gitu ya. Sebelum akhirnya kotoran tersebut dikeluarkan. Nah, kotoran tersebut itu dikeluarkan melalui anus. Yang dinamakan kotoran itu feses. Jadi feses itu terdorong keluar melalui anus. Itulah proses dari sistem pencernaan manusia. Nah, karena tadi sudah mengenal tentang organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan manusia, juga fungsi-fungsinya dan juga urutannya gitu ya, sistem kerja dari sistem pencernaan tersebut dari mulut lalu menjadi kotoran yang akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, ibu punya LKPD. Itu akan membagikan dua kelompok, mungkin kelompok 1 dan juga kelompok 2. Kelompok 1 tidak ada 3 orang, yaitu ada Salma, Hafida dan juga Jasmine. Kelompok 2 ada Devina, Gita dan juga Oliana. Dan dari penjelasan tadi, ketika anak-anak menyimak
udah menjelaskan dari ibu, anak akan bisa mengerjakannya. Itu akan membagikan tugas kerja masing-masing. Bisa didiskusikan bersama ya. Baik, anak-anak bisa didiskusikan ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, Bu. Lambung. Gimana nih anak-anak, LKPD-nya susah nggak? Bisa, Bu. Oke, diskusikan ya. Mengolah nasi. Iya, dengan mengunyah. Nanti kalau udah selesai bilang selesai ya. Nanti kita akan presentasikan bersama-sama. Menyaring makanan dan memisahkan. Baik, anak-anak sudah selesai belum nih ngerjain LKPD-nya? Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Baik, Ibu minta untuk masing-masing kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Karena tadi kelompok 2 selesai duluan, boleh nih kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di perwakilan aja boleh. Ya. Sini Jadi hasil diskusi dari kelompok 2 yang itu soal pertama, mulut berfungsi untuk memasukkan dan mengunyah makanan. Kemudian lambung berfungsi untuk memecah makanan dengan zat asam dan enzim. Kemudian usus besar berfungsi untuk menyaring makanan dan memisahkan antara vitamin dan zat sisa. gimana nih kelompok 1 tanggapannya dari kelompok 2, benar gak? Selanjutnya, proses yang terjadi pada sistem pencernaan manusia, pertama itu mulut itu mengunyah makanan, kemudian tenggorokan untuk meremas makanan melalui gerak peristaltik, kemudian lambung untuk memecah makanan dengan enzim dan zat asam, kemudian usus halus untuk memisahkan nutrisi dan zat sisa, kemudian usus besar untuk memisahkan vitamin dan zat sisa, kemudian anus itu setelah memisahkan di anus dan sisa dibuang dan dikeluarkan. Jadi sepertinya di sini ada yang kelewatan ya. Yang satunya udah dibaca belum di sini? Ininya. Seperti ini sih Bu. Gak apa-apa di sini aja dijawab. Karena tadi kan jadi kan bilang juga ya. Ini mungkin yang ditanda panah ini nih. Artinya apa ya? Ibu akan bukukan kembali. Jadi untuk yang ini gambar apa nih? Ini mulut Bu, kemudian ini kerongkongan, ini lambung, ini usus. Usus apa yang di luar ini namanya Usus besar, kemudian usus halus, ini anus. betul sekali Devina. Boleh teman-teman tepuk tangan untuk Devina karena sudah selanjutnya profil dari kelompok 1 sekarang maju silakan sama Jadi ini tadi dari cerita ada 3 tugas. Iya. Tugas yang pertama itu ada gambar. Kita disuruh menentukan gambar apa ini. Yang pertama itu ada mulut, lalu ada kerongkongan, terus lambung, lalu usus besar, usus kecil dan anus di bawahnya. Lalu yang kedua, selanjutnya di sini ada gambar mulut, lambung dan usus besar. Kita disuruh untuk menuliskan fungsinya. Jadi mulut itu fungsinya untuk menghancurkan makanan dengan mengunyahnya. Dengan gigi di lambung itu berfungsi untuk memecah makanan, memproses makanan, mencampur makanan
besar untuk menyerap vitamin dan cairan. Lalu, jadi kesimpulannya adalah proses pencernaan tadi yang pertama, makanan masuk dikunyah di mulut, makanan masuk ke kerongkongan untuk diteruskan ke lambung, lalu makanan dihaluskan seperti bubur melalui proses kimia di lambung. Kemudian makanan diteruskan ke usus halus untuk diserap vitamin dan zat, dan makanan yang tidak diserap dilanjutkan ke usus besar untuk diproses. Jika tidak diserap maka menjadi feses, setelah merahnya dikeluarkan ke anus. Gimana teman-teman mau baik anak-anak, tadi yang sudah dipaparkan tentang PDI-nya yang sudah kalian diskusikan bersama itu benar banget ya. Jadi tadi urutan dari pencernaan manusia itu ada mulut, terus kerongkongan, lalu lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah mungkin itu aja sih pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira ada yang mau kita simpulkan untuk ke depan pelajaran kita pada hari ini apa? Saja sudah dipelajari. Boleh Resmi. Jadi tadi kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kita belajar dari mulut, terus kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Nah, masing-masing punya fungsinya. Seperti mulut itu untuk menghancurkan makanan, kerongkongan memproses lambung, kemudian lambung memecah makanan menjadi bubur dengan enzim dan asamnya. Kemudian usus itu menyerap vitamin ya yang ada dari makanan. Itu baru diproses selama itu Bu. Terima kasih Jasmine telah memaparkan kesimpulannya. Bagaimana nih anak-anak untuk pembelajaran kita siang hari ini mengenai sistem pencernaan manusia? Mari. Apakah sudah mengerti semuanya? Ya betul. Jadi tahu ya proses dari sistem pencernaan tersebut gitu ya. Jadi makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu nggak langsung kayak berubah jadi campuran gitu, tapi ada prosesnya ternyata melalui organ-organ yang memang ada di sistem pencernaan tersebut. Baik, karena tadi sudah juga dipaparkannya kesimpulannya oleh Jasmine, pembelajaran kita pada siang hari ini dicukupkan. Ibu harap anak-anak masih ada terus belajar ya, tidak berhenti sampai di sini. Baik, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian evaluasi bisa dikerjakan di rumah atas materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Dikumpulkan besok, jangan lupa dibawa ya tugasnya. Ya, Bu. Tunggu ya, tugas konten dan tetap semangat dalam belajar. Nah, perihal semangat nih, kita tepuk semangat dulu buat mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, tepuk semangatnya daripada ada yang tahu? Tahu. Ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, baik, karena pembelajaran kita hari ini selesai, kita tadi juga buka dengan doa dan juga ditutup dengan doa juga. Mungkin boleh atau tidak doa menutup dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri kelas, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.